Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Pernah nggak sih kalian kebayang harus lewat jalan sepi di tengah malam? Jalanan panjang, kiri kanan penuh dengan pepohonan tinggi yang gelap. Lampu jalan jarang banget, bahkan kadang mati. Suasana kayak gitu aja udah bikin bulu kuduk berdiri kan? Nah, di Balikpapan ada satu jalan yang katanya punya cerita mistis paling terkenal. Orang-orang nyebutnya Jalan Angker. Buat sebagian orang, itu cuma mitos atau cerita warga yang dilebih-lebihin, tapi bagi mereka yang pernah ngalamin langsung, jalan itu bukan sekedar jalan biasa. Ada sesuatu di sana yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Jalan ini sebenarnya sering dilewati sama pengendara, apalagi sopir-sopir truk atau mobil pribadi yang pengen cari jalur alternatif lebih cepat. Siang hari suasananya biasa aja, meskipun tetap agak sepi dan terkesan dingin. Tapi kalau sudah malam, semuanya berubah. Sunyi banget, nggak ada lalu lintas, sesekali cuma ada motor atau mobil lewat. Yang bikin makin mencekam, udara di sana tiba-tiba jadi lebih dingin dari biasanya, bahkan meskipun mesin mobil sudah panas. Orang-orang bilang, hawa dingin itu tanda kalau kita sedang melewati wilayah yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Cerita tentang Jalan Angker ini bermula dari beberapa kejadian aneh yang dialami warga. Katanya, sering terlihat penampakan truk besar melintas kencang. Lampu depannya menyala terang, bahkan suara mesinnya meraung keras. Dari jauh, truk itu kelihatan normal, kayak kendaraan pada umumnya. Tapi begitu orang berusaha mendekat atau memperhatikan lebih detail, barulah terlihat sesuatu yang nggak wajar. Truk itu nggak punya sopir. Kabin bagian depan kosong melompong, setir muter sendiri, dan truk melaju seperti ada yang mengendalikannya. Banyak orang awalnya nggak percaya. Mereka pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin, semacam urban legend lokal biar jalan itu punya kesan mistis. Tapi bukti-bukti kecil mulai bermunculan. Ada pengendara motor yang ngaku hampir ditabrak sama truk itu, padahal waktu dilihat kabinnya kosong. Ada juga mobil yang kaget karena tiba-tiba disalip truk besar, tapi anehnya beberapa detik kemudian truk itu hilang entah kemana, padahal jalan di situ lurus dan nggak ada belokan. Cerita-cerita kayak gini makin sering terdengar, sampai akhirnya nama jalan itu beneran jadi buah bibir. Orang-orang yang penasaran kadang sengaja datang buat ngetes nyali. Anak-anak muda misalnya, mereka biasanya datang beramai-ramai, nongkrong di pinggir jalan sambil berharap bisa lihat penampakan truk misterius itu. Ada yang berhasil lihat, ada juga yang cuma pulang dengan rasa takut, karena katanya mendengar suara klakson truk, padahal jalannya kosong. Dari cerita-cerita itu, lama-lama orang percaya kalau memang ada sesuatu yang janggal di sana. Bukan sekedar kabar burung, tapi beneran ada penampakan truk gaib yang suka melintas tengah malam. Buat orang yang pernah ngalamin langsung, suasana waktu itu susah dijelaskan dengan kata-kata. Bayangin aja, kalian sendirian naik motor tengah malam, kiri kanan gelap, cuma ada cahaya lampu motor kalian. Tiba-tiba dari belakang muncul cahaya lampu besar, makin lama makin dekat, suara mesinnya berat banget, kayak truk beneran, deg-degan, panik, karena jalan sempit dan kalian nggak tahu mau minggir kemana. Tapi waktu nekat nengok ke kaca spion atau menoleh sedikit, kelihatan truk itu kosong, kabinnya gelap. Nggak ada sopir, nggak ada penumpang, rasa takutnya langsung bikin lutut lemes, jantung berdegup kencang, bahkan ada yang sampai jatuh dari motor gara-gara kaget. Yang lebih aneh, banyak cerita bilang kalau truk itu suka hilang tiba-tiba. Kadang sudah berada persis di belakang kendaraan lain, tapi ketika pengendara kasih jalan biar truk itu bisa nyalip, ternyata truknya lenyap, seolah nggak pernah ada. Ada juga yang ngaku melihat truk itu berhenti di pinggir jalan, tapi waktu didekati, truknya hilang seperti ditelan bumi. Semakin lama, cerita makin menyebar luas dan orang-orang makin yakin kalau truk itu bukan kendaraan biasa. Warga sekitar punya berbagai versi cerita tentang asal-usulnya. Ada yang bilang dulu pernah ada kecelakaan tragis di jalan itu. Truk besar terguling dengan muatan berat dan sopirnya meninggal mengenaskan. Sejak saat itu, arwahnya nggak pernah tenang dan truk gaib yang suka muncul itu adalah peninggalannya.
Ada juga yang percaya kalau jalan itu dulunya bekas jalur perdagangan kuno yang sering memakan korban, jadi energi negatifnya masih kuat sampai sekarang. Apapun ceritanya, intinya sama, jalan itu punya penghuni yang gak kelihatan. Banyak juga cerita orang yang nekat uji nyali tapi akhirnya menyesal. Ada sekelompok anak muda yang katanya datang naik motor beramai-ramai. Mereka sengaja nunggu di pinggir jalan pas lewat tengah malam. Awalnya mereka ketawa-ketawa, ngerasa berani, bahkan sempat bikin video buat dokumentasi. Tapi sekitar jam 1 lewat, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin berat, kayak suara truk gede. Lampu sorotnya makin lama makin jelas menyilaukan mata mereka. Semua langsung tegang, jantung berdegup kencang. Tapi begitu truk itu lewat, salah satu dari mereka histeris karena ngelihat dengan jelas kabinnya kosong. Malam itu, mereka semua pulang dengan wajah pucat dan katanya ada yang sakit demam beberapa hari setelahnya. Cerita kayak gitu bikin orang-orang tambah yakin kalau jalan itu memang bukan jalan biasa. Bahkan ada sopir angkutan umum yang bilang lebih milih muter jauh daripada harus lewat situ pas malam hari. Katanya, kalau nggak hati-hati, kita bisa ketemu langsung sama truk misterius itu. Dan kalau sampai berpapasan, bisa jadi nyawa taruhannya. Entah benar apa enggak, tapi jalan itu sudah terlanjur punya reputasi yang bikin banyak orang waspada. Yang jelas, siapapun yang pernah lewat jalan angker di Balikpapan ini, terutama di atas jam 12 malam, pasti ngerasain hawa yang beda. Sunyunya bukan sunyi biasa, dinginnya bukan dingin angin malam. Ada perasaan kayak diawasin, kayak ada yang ngikutin dari jauh, dan makin lama makin dekat. Dan kalau tiba-tiba dari kaca spion kalian muncul cahaya lampu besar dengan suara raungan mesin berat, hati-hati, karena bisa jadi kalian baru aja ketemu dengan truk misterius tanpa sopir yang sudah lama jadi legenda di Balikpapan. Cerita makin menyeramkan ketika mulai banyak sopir beneran yang ngalamin kejadian aneh di jalan itu. Bukan cuma anak muda yang iseng uji nyali, tapi orang-orang biasa yang memang harus lewat karena tuntutan pekerjaan. Salah satunya dialami sama seorang sopir truk bernama Pak Rudi. Dia udah bertahun-tahun kerja sebagai sopir lintas kota, jadi jelas dia bukan orang yang gampang takut. Jalan sepi, hutan gelap, atau tanjakan curam udah biasa buat dia. Tapi malam itu, semua keberaniannya kayak hilang ditelan rasa takut yang gak bisa dijelaskan. Kejadiannya sekitar jam 12:30. Pak Rudi baru aja berangkat dari pelabuhan Balikpapan, bawa muatan kayu yang harus diantar ke Samarinda. Jalur tercepat ya lewat jalan angker itu. Meski dia tahu cerita-cerita mistis yang sering beredar, tapi karena sudah terbiasa, dia nggak mikir macam-macam. Lagi pula, katanya, kalau kita niat kerja, nggak ganggu siapa-siapa, biasanya aman-aman aja. Dengan keyakinan itu, Pak Rudi masuk ke jalan tersebut. Awalnya semua normal, mesin truknya meraung stabil, jalan sepi, dan hanya ada suara serangga malam. Lampu truk menerangi aspal yang gelap, sesekali terlihat kabut tipis turun dari hutan di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin, sampai-sampai Pak Rudi harus menutup jendela. Tapi lama-lama, suasana itu bikin bulu kuduknya berdiri. Dia merasa jalan itu kayak lebih panjang dari biasanya. Padahal dia udah sering lewat sini, tapi malam itu rasanya nggak sampai-sampai ke ujung. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba kaca spionnya menangkap cahaya terang. Ada kendaraan besar di belakangnya. Dari suara mesinnya, jelas itu truk juga. Awalnya Pak Rudi nggak curiga. Dia mikir mungkin ada sopir lain yang kebetulan lewat bareng. Tapi anehnya, truk itu nggak kunjung nyalip. Padahal lampunya terang banget. Nyorot terus ke kaca spion bikin mata Pak Rudi silau. Karena ngerasa terganggu, dia memutuskan menambah kecepatan. Tapi seaneh-anehnya, truk itu tetap nempel di belakang. Jaraknya pas banget, nggak lebih dari 2 meter. Biasanya kalau sopir truk berpengalaman, pasti jaga jarak, takut tabrakan. Tapi yang ini kayak sengaja nempel terus. Hati Pak Rudi mulai nggak tenang. Tangannya berkeringat, meski AC di kabin dingin. Setelah beberapa kilometer, Pak Rudi mulai curiga. Dia mikir, jangan-jangan ini truk misterius yang sering diceritain orang. Tapi otaknya langsung menolak, nggak mau percaya. Dia coba menenangkan diri, bilang dalam hati kalau itu pasti cuma sopir iseng. Akhirnya, dia memutuskan menepi sebentar, biar truk itu bisa lewat.
Dia pelan-pelan meminggirkan truknya ke bahu jalan yang agak lebar. Dengan hati-hati, dia berhenti sambil tetap memperhatikan kaca spion. Detik-detik berikutnya bikin bulu kuduknya berdiri. Karena waktu dia berhenti, truk yang tadinya ada di belakangnya lenyap begitu saja. Hilang. Gak ada suara mesin, gak ada cahaya lampu, padahal jaraknya tadi sangat dekat. Jalan di belakang kosong melompong. Pak Rudi melongo, tangannya bergemetar, nafasnya terengah-engah. Astagfirullah. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Belum sempat menenangkan diri, tiba-tiba dari arah depan, cahaya lampu besar muncul lagi. Truk itu ada di depannya sekarang, melaju kencang seolah-olah nggak peduli ada kendaraan lain. Lampunya begitu terang sampai menembus kaca depan. Pak Rudi spontan injak rem kuat-kuat, hampir bikin muatannya tergoncang. Dan ketika truk itu lewat di sampingnya, Pak Rudi akhirnya melihat dengan jelas. Kabin truk itu kosong, benar-benar kosong. Nggak ada orang di balik kemudi, nggak ada bayangan sopir, hanya setir yang bergerak sendiri mengikuti jalan. Jantung Pak Rudi serasa mau copot. Dia langsung istighfar berkali-kali sambil menutup mata sebentar. Ketika dia buka mata lagi, truk itu udah nggak ada. Jalan kembali gelap dan sunyi, seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi tubuhnya sudah lemas, keringat dingin membasahi punggung meski AC masih menyala. Setelah kejadian itu, Pak Rudi tidak berani langsung jalan. Dia berhenti dulu di pinggir jalan, menyalakan rokok buat menenangkan diri. Tangannya masih gemetar, rokoknya jatuh sampai 2 kali. Dalam hati dia yakin, apa yang barusan dia lihat bukan kendaraan biasa. Itu pasti truk misterius tanpa sopir yang jadi legenda di jalan itu. Anehnya, setelah kejadian itu, Pak Rudi jatuh sakit. Badannya panas tinggi selama hampir seminggu. Kata istrinya, setiap malam dia ngigau, teriak-teriak sambil menyebut kata truk, truk, truk. Bahkan ada satu malam di mana dia bangun sambil meremas setir imajiner, seolah masih mengemudi. Orang-orang percaya mungkin dia ketempelan sesuatu dari jalan angker itu. Cerita Pak Rudi menyebar cepat di kalangan sopir. Banyak yang percaya karena Pak Rudi bukan tipe orang yang suka ngarang. Dari situ, makin banyak sopir yang mengaku punya pengalaman serupa. Ada yang bilang hampir ditabrak, ada yang ngaku tiba-tiba dikepung cahaya lampu besar. Bahkan ada yang menyetruk itu melintas menembus kendaraan lain tanpa terjadi tabrakan. Sejak saat itu, jalan angker di Balikpapan makin dihindari. Sopir-sopir lebih milih muter jauh daripada harus lewat sana tengah malam. Tapi masih ada juga orang-orang penasaran yang sengaja datang buat membuktikan cerita. Dan hampir semuanya pulang dengan wajah pucat. Bahkan ada yang sampai trauma. Yang bikin makin menyeramkan, ada cerita kalau beberapa orang yang nekat ikut dari belakang truk itu akhirnya hilang. Mereka seperti ditelan gelapnya malam. Kendaraan mereka ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan mesin masih hidup, tapi orangnya lenyap. Nggak ada jejak, nggak ada penjelasan. Sampai sekarang, cerita itu jadi bagian paling menakutkan dari legenda truk misterius tanpa sopir di Balikpapan. Cerita tentang jalan angker di Balikpapan makin lama makin menyebar luas. Bukan cuma di kalangan warga lokal atau sopir truk, tapi juga sampai ke telinga orang-orang dari luar kota. Banyak yang penasaran, bener nggak sih ada truk misterius tanpa sopir yang suka muncul tengah malam? Bahkan beberapa YouTuber horor pernah sengaja bikin konten di jalan itu. Tapi anehnya, kebanyakan hasil rekamannya nggak jelas. Ada yang kameranya tiba-tiba mati pas suara mesin truk kedengeran, ada juga yang rekamannya cuma gelap padahal mereka yakin lampu kamera menyala. Hal-hal kayak gini justru bikin rasa penasaran orang semakin besar. Warga sekitar punya banyak versi soal asal-usul truk itu. Ada yang bilang kalau dulu memang pernah ada kecelakaan besar. Seorang sopir truk meninggal mengenaskan setelah kendaraannya terguling karena rem blong. Katanya, jasad sopir itu gak pernah ditemukan sampai sekarang. Ada juga yang percaya kalau sebenarnya arwah si sopir masih terikat sama kendaraannya, gak bisa pergi ke alam lain, jadi terus berkeliaran di jalan itu. Versi lain bilang, truk misterius itu bukan sekedar peninggalan sopir yang meninggal, tapi semacam kendaraan gaib yang memang jadi penunggu jalan. Entah mana yang benar, tapi banyak orang yakin kalau truk itu semacam perwujudan energi negatif yang menumpuk di tempat tersebut.
Jalan itu sendiri memang punya sejarah panjang. Dulu, konon katanya, sebelum jadi jalan aspal seperti sekarang, daerah itu adalah jalur hutan lebat yang sering memakan korban. Ada pedagang, pekerja, bahkan tentara zaman dulu yang meninggal misterius ketika melewatinya. Jadi bukan hal aneh kalau sampai sekarang masih ada penunggu yang gak kelihatan. Yang bikin orang makin merinding adalah cerita tentang mereka yang hilang setelah mengikuti truk itu. Ada kisah nyata seorang pemuda bernama Andi yang katanya nekat ngejar truk misterius itu bersama temannya. Malam itu mereka berdua naik motor, sengaja datang buat uji nyali. Sekitar jam 1 lewat, tiba-tiba muncul cahaya lampu besar dari arah belakang. Suara mesin berat terdengar jelas, dan mereka langsung yakin itulah truk gaib yang diceritain banyak orang. Bukannya takut, Andi justru tambah semangat. Dia ngebut, berusaha mengikuti truk itu. Awalnya truk itu melaju pelan. Lampunya terang banget, bikin jalan di depannya jelas kelihatan. Tapi makin lama, kecepatannya makin tinggi. Teman Andi mulai panik, minta dia berhenti. Tapi Andi nggak mau kalah. Kapan lagi kita bisa buktiin ini nyata, katanya. Motor mereka terus melaju, mengejar cahaya lampu besar di depan. Sampai akhirnya, dalam sekejap, truk itu hilang begitu saja. Lenyap di tikungan yang sebenarnya lurus. Andi berhenti mendadak, tapi waktu dia nengok ke belakang, temennya udah nggak ada di jok motor. Motornya masih melaju pelan, tapi jok belakang kosong. Andi langsung panik, nyari-nyari temennya di sepanjang jalan. Dia balik arah, teriak-teriak manggil nama temennya, tapi nggak ada jawaban. Malam itu, dia pulang sendirian, dengan wajah pucat dan badan gemetar. Besok paginya, warga sekitar ikut nyari, tapi hasilnya nihil. Teman Andi nggak pernah ditemukan, hilang tanpa jejak. Motor, helm, bahkan sandal yang dipakai nggak ada. Orang-orang percaya temennya dibawa oleh penunggu truk itu. Sejak kejadian itu, Andi nggak pernah berani cerita detail lagi, dan katanya dia jadi sering sakit-sakitan. Cerita hilangnya orang di jalan itu bukan cuma sekali. Ada juga seorang pengendara mobil yang ketahuan menghilang misterius. Mobilnya ditemukan di pinggir jalan dengan mesin masih hidup, pintu terbuka, tapi sopirnya lenyat. Di dalam mobil hanya ada barang-barang pribadi yang nggak tersentuh. Polisi sempat menyelidiki, tapi nggak ada tanda-tanda perampokan atau tindak kriminal. Hilangnya benar-benar nggak masuk akal. Dari situlah reputasi jalan angker itu makin menyeramkan. Orang-orang bilang, kalau kalian sengaja ngejar truk itu, maka kalian akan diundang masuk ke dunianya. Meski begitu, sampai sekarang nggak ada yang bisa kasih bukti nyata. Rekaman video sering rusak, foto selalu buram, dan suara sering hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang memang nggak mau cerita ini terungkap jelas. Yang ada cuma kisah-kisah dari mulut ke mulut, yang makin lama makin bikin orang penasaran sekaligus takut. Beberapa orang pintar pernah dipanggil buat membersihkan jalan itu. Mereka datang malam-malam, bawa dupa, air doa, dan bermacam ritual. Tapi anehnya, hampir semuanya bilang kalau energi di sana terlalu kuat. Salah seorang dukun tua dari Kalimantan bahkan pernah ngomong, penunggu di sini bukan cuma satu, tapi ada banyak. Mereka terikat dengan darah dan nyawa. Selama jalannya masih dipakai manusia, mereka nggak akan pergi. Dari ucapan itu, warga makin yakin kalau jalan angker di Balikpapan memang akan selalu punya cerita mistis. Ada hal lain yang bikin merinding. Konon, orang yang pernah benar-benar melihat wajah sopir truk gaib itu, nasibnya nggak pernah baik. Ada satu kisah tentang seorang satpam yang kebetulan melintas malam-malam sepulang kerja. Dari jauh dia lihat truk besar parkir di pinggir jalan. Penasaran, dia berhenti untuk memastikan. Katanya, kabin truk itu kosong, tapi begitu dia melongok lebih dekat, tiba-tiba muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala yang duduk di kursi sopir. Satpam itu langsung lari ketakutan. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Dia jadi sering kerasukan, matanya melotot merah setiap kali cerita tentang kejadian itu. Semua kisah menyeramkan itu bikin jalan ini jadi legenda urban Balikpapan yang sampai sekarang masih terus diperbincangkan. Orang-orang percaya, kalau kalian lewat jalan itu tengah malam, jangan pernah menoleh ke spion kalau ada cahaya lampu besar di belakang. Jangan pernah coba ngejar truk misterius itu, apalagi berhenti buat memastikan. Karena bisa jadi, itu adalah undangan untuk ikut masuk ke dunia mereka. Sampai detik ini, misteri truk tanpa sopir di Jalan Angker Balikpapan belum pernah bisa dijelaskan dengan akal sehat.
Apakah itu beneran arwah sopir yang meninggal? Apakah itu hanya energi gelap yang menjelma jadi kendaraan? Atau mungkin sesuatu yang lebih tua yang menggunakan wujud truk hanya untuk menakut-nakuti manusia? Jawabannya masih jadi teka-teki, tapi satu hal yang pasti, siapapun yang pernah lewat di sana malam hari pasti setuju kalau hawa jalan itu berbeda. Ada sesuatu yang mengawasi, ada sesuatu yang menunggu. Jadi kalau suatu hari kalian kebetulan harus lewat jalan itu tengah malam, pastikan berdoa dulu. Jangan tengok spion, jangan nekat ngejar cahaya lampu, dan jangan pernah berhenti kalau merasa ada truk besar di belakang. Karena bisa jadi, itu bukan kendaraan biasa. Itu adalah truk misterius tanpa sopir yang siap menambah kisah menyeramkan baru di Jalan Angker Balikpapan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.